Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabibilah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jantung. Jantung merupakan alat vital dalam proses peredaran darah manusia. Jantung merupakan pusat peredaran darah di dalam dada yang akan terus-menerus memompa darah ke seluruh bagian tubuh selama manusia itu hidup. Nah, tugas utama jantung ini adalah untuk memompakan darah merah yang kaya nutrisi dan oksigen melalui aorta ke seluruh bagian tubuh. Selanjutnya, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruangan, yaitu ada serambi kanan dan kiri dan ada bilik kanan dan kiri. Bagian bilik dindingnya lebih tebal dibandingkan serambi karena sesuai dengan tugasnya untuk memompa darah ke seluruh bagian tubuh. Dan kalau dibandingkan dengan bilik bagian kiri, bilik bagian kanan lebih tipis karena memompa darah untuk ke paru-paru saja. Selain itu, jantung juga terdiri dari beberapa katup. Yang pertama yaitu katup atrioventrikular. Katup ini terletak antara atrium dan ventricle atau antara serambi dan bilik. Lalu katup kedua yaitu katup semilunar yang terdiri dari katup pulmonal dan katup aorta. Selanjutnya, mekanisme kerja jantung. Pada saat jantung berdenyut, maka ruangan pada jantung akan mengendur dan terisi darah. Itulah yang disebut diastol. Setelah itu, jantung akan mengalami kontraksi dan menyebabkan darah tadi keluar yang disebut sistol. Selanjutnya, baik bilik kanan, bilik kiri, serta serambi kanan dan serambi kiri akan mengalami kontraksi serta pengenduran secara bersamaan dan menyebabkan darah mengalir ke atrium kanan. Setelah mengalir ke atrium kanan, darah tadi dipompa kembali menuju ventricle sebelah kanan serta darah yang mengandung karbon dioksida. Setelah di ventricle kanan, darah akan dipompa melalui kapiler menuju paru-paru. Setelah itu akan terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme itu akan terus berulang dan berulang kembali. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembuluh darah arteri. Sistem pembuluh nadi memiliki bagian tekanan yang tinggi pada sistem sirkulasi. Tekanan darah biasanya menunjukkan tekanan pada pembuluh nadi utama. Tekanan pada saat jantung mengembung dan darah masuk ke jantung disebut diastol. Tekanan sistol berarti tekanan darah saat jantung berkontraksi dan darah keluar jantung. Tekanan darah ini dapat diukur dengan tensimeter atau sigmonamometer. Beberapa perihal pembuluh darah arteri antara lain yang pertama merupakan tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. Yang kedua merupakan pembuluh yang liat dan elastis. Yang ketiga, mempunyai tekanan pembuluh yang lebih kuat daripada pembuluh balik. Yang keempat, memiliki sebuah katup atau vulva semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Yang kelima, pembuluh darah arteri terdiri dari aorta, arteriol, dan pembuluh kapiler. Di dinding pembuluh darah arteri ada 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium, yang kedua lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastik, yang ketiga lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastik. Ciri-ciri arteri yang sehat yaitu fleksibel, kuat, dan elastis. Lapisan permukaan dalamnya licin sehingga darah dapat mengalir tanpa batasan. Tetapi suatu waktu terlalu banyak tekanan pada arteri dapat menyebabkan dinding pembuluh darah menjadi tebal dan kaku. Akhirnya akan membantu darah yang mengalir ke organ dan jaringan. Proses ini disebut anteriosderosis atau pengerasan pembuluh arteri. Pembuluh darah vena.
Vena merupakan pembuluh darah yang mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung, sehingga dinamakan pula pembuluh balik. Vena mempunyai 3 lapisan seperti arteri, tetapi mempunyai lapisan atas polos yang lebih tipis, kurang kuat dan mudah kempes. Adapun ciri-ciri dari pembuluh vena adalah 1. Dinding pembuluh tipis atau tidak elastis. 2. Dekat dengan permukaan tubuh atau tipis ke biru-biruan. 3. Aliran darah menuju jantung. 4. Denyut tidak terasa. 5. Katup di sepanjang pembuluh. 6. Bila ada luka darah tidak memancar. Macam-macam pembuluh darah vena itu ada vena yang masuk ke jantung, vena yang bermuara pada vena cava superior, lalu ada vena yang bermuara ke vena cava interna dan anastomis porta sistemik, lalu ada vena dinding pelvis, lalu ada vena-vena ekstremitas superior, lalu ada vena ekstremitas inferior, lalu ada mekanisme aliran pembuluh darah vena kembali ke jantung. D. Pembuluh darah kapiler. Pengertian pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh kecil dengan dinding yang sangat tipis yang menghubungkan arteriol dengan panula. Pembuluh darah kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran. Ini karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, dan juga bisa menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Fungsi pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler mempunyai beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama, pertukaran zat oksigen dan zat makanan. Kedua, menghubungkan ujung pembuluh nadi yang terkecil dan berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. 3. Itu mengangkut zat-zat sisa pembakaran. Sistem pembuluh darah kapiler. Yang pertama itu ada aliran darah melalui hamparan kapiler. Kedua itu pertukaran zat kapiler. 3 itu transport zat pada pembuluh darah kapiler. Sistem sirkulasi pada hewan. Sistem sirkulasi pada hewan merupakan suatu sistem organ yang memiliki fungsi untuk memindahkan zat dari sel dan ke sel. Sistem ini berfungsi untuk mempertahankan kestabilan suhu, pH cairan, dan homeostasis. Kelainan dan penyakit yang berhubungan dengan sistem sirkulasi. Yang pertama itu serangan jantung, adalah gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong sebagai kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh bekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. 2. Aterosklerosis. Yang 3 itu ada varises. Penebalan pada pembuluh darah vena disebut dengan varises. 4. Memar atau lebam adalah suatu jenis cedera pada jaringan biologis karena kerusakan kapiler darah yang menyebabkan darah merembes pada jaringan sekitarnya, yang biasanya ditimbulkan oleh tumbukan benda tumpul.